Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat selalu. Kembali lagi bersama saya pada segmen Ayo Belajar. Pada segmen ini saya akan menjelaskan tentang faktor-faktor yang mempengaruhi permintaan dan penawaran. Oke, yang pertama adalah faktor-faktor yang mempengaruhi permintaan terlebih dahulu. Faktor yang pertama adalah jumlah harga barang itu sendiri. Jadi harga barang yang ditawarkan atau yang diminta, jadi harga barang itu sendiri. Jadi kalau misalnya yang ditawarkan itu kopi, yang dijual itu kopi, berarti harga kopi. Yang dijual adalah tas, berarti harga tas. Nah, harga barang itu sendiri itu mengakibatkan pergerakan kurva ya. Jadi mengakibatkan pergerakan kurva. Maksud dari pergerakan kurva itu seperti hukum permintaan, di mana jika harga P naik, maka permintaan akan turun. Jika P atau harga turun, maka permintaan akan naik. Nah, seperti ini. Ini maksud dari pergerakan kurva. Jika digambarkan dalam bentuk kurva, maka bentuknya akan seperti ini ya. Nah, ini V, ini P. Ini 5, ini 10. Ini 5, ini 10. Misalnya seperti itu. Jika harga P-nya 5, jika harga barangnya 5, maka H-nya 10. Jika harganya naik menjadi 10, maka Q-nya akan turun menjadi 5. Nah, inilah dinamakan pergerakan kurva. Perpindahan titik-titik di sepanjang kurva ini disebut pergerakan kurva ya. Nah, inilah efek dari harga barang itu sendiri. Kemudian yang kedua adalah selera. Selera itu adalah keinginan atau kesukaan terhadap suatu barang. Nah, kalau selera itu mengakibatkan pergeseran kurva. Ya, jadi mengakibatkan pergeseran kurva. Kenapa kok bisa seperti itu? Nah, seperti ini. Jika selera kamu terhadap es krim itu naik, maka permintaan terhadap es krim akan naik, kan begitu. Dan sebaliknya, jika selera terhadap es krim itu turun, maka permintaannya juga akan turun. Nah, inilah yang mengakibatkan pergeseran kurva. Nah, pergeseran kurva itu bagaimana? Nah, jadi seperti ini ya. Nah, ini kan D. Kemudian titik keseimbangannya misalnya di sini. Ini S. Nah, ini misalnya 5, ini 7. Ini 4, ini 8. Misalnya begitu. Ketika harga 4 permintaannya 7, ketika harga 8 permintaannya 5. Kemudian karena ada selera yang naik, nah seperti itu ya. Misalnya seleranya naik, selera saya naik. Jadi permintaan terhadap barang awalnya dari 5 dan 7 menjadi 10. Misalnya begitu ya. Nah, kurva akan bergeser ke kanan. Nah, ini D1. Nah, seperti ini ya. Jadi jika selera naik, maka permintaan akan naik, selera turun, maka permintaan akan turun. Nah, karena di sini misalnya seleranya naik misalnya. Ini kasus pada yang nomor 1 ini ya. Nah, saya contohkan satu saja. Misalnya seleranya naik. Selera naik, awalnya harganya 5, harganya 7 menjadi harga 10. Nah, akhirnya titik keseimbangannya berada di sini. Ini E baru. Ini E1. Jadi titik keseimbangannya berada di sini sehingga kurva permintaan akan bergeser ke kanan. Nah, ini ya. Nah, jadi jika Q-nya naik, maka permintaan akan kurvanya akan bergeser ke kanan. Nah, inilah yang disebut bergeser dari D ke D1, dari E ke E1. Nah, itu disebut bergeser. Oke, selanjutnya adalah jumlah penduduk. Jumlah penduduk ini juga mengakibatkan pergeseran kurva.
jika penduduknya naik, maka permintaan juga akan naik ya. Jadi seperti itu, jika penduduknya naik maka permintaan juga akan naik. Sebaliknya, jika penduduk turun maka permintaan juga akan turun. Saya contohkan yang nomor 1 ya, berarti yang ini. Jika penduduknya naik maka Hi-nya naik. Apakah benar? Sama, ini kurvanya sama dengan yang nomor 2 ya. Jadi awalnya di sini titik keseimbangannya. Kemudian karena ada permintaan yang naik, maka naik menjadi 10 permintaannya. Nah, ini D ya. Ini E. Kemudian dia akan bergeser ke kanan. Nah, seperti ini kan. Nah, ini E1, ini D1 udah. Jadi kalau Hi-nya naik, otomatis permintaan akan naik mengakibatkan kurva bergeser ke kanan. Jadi kalau Hi-nya turun berarti kurva bergeser ke kiri. Jadi gitu ya. Jadi kalau Hi-nya naik, kurva bergeser ke kanan. Kalau Hi-nya turun, kurva bergeser ke kiri. Kemudian yang keempat adalah pendapatan juga mengakibatkan pergeseran kurva. Nah, jika pendapatan naik, jika uang saku kamu naik, otomatis jajannya juga naik kan? Nah, permintaannya naik. Jika uang sakunya turun, maka Hi-nya juga akan turun. Nah, seperti ini ya. Terus kita contohkan yang nomor ini ya. Sekarang yang pergeseran ke kiri. Jadi contoh pergeseran yang ke kiri. Jadi pendapatan turun, Hi-nya juga turun ya. Jadi seperti ini. Awalnya keseimbangannya di sini. Jadi ini D. Ini S. S-nya tetap ya. Jadi di sini kalau kita berbicara tentang permintaan berarti S atau suplainya yang tetap, kurva S-nya tetap, kurva D-nya yang akan berubah-ubah. Karena pendapatan turun, Hi-nya turun. Awalnya 10 menjadi 5. Nah, jadi seperti ini. Nah, titiknya berada di kurva S ya. Jangan lupa titiknya berada di kurva S karena yang bergeser adalah D. Nah, ini dia akan bergeser ke kiri, ke D1. Kenapa? Karena Hi-nya turun dari 10 menjadi 5 yang diakibatkan oleh pendapatan turun. Nah, jadi seperti itu ya. Kemudian yang kelima adalah barang substitusi dan barang komplementer. Kita contohkan barang substitusi. Barang substitusi itu adalah barang pengganti. Sedangkan barang komplementer adalah barang pelengkap. Yang pertama adalah barang substitusi atau barang pengganti dulu. Jadi barang substitusi dan barang komplementer juga mengakibatkan pergeseran kurva. Di mana saya contohkan di sini adalah teh penggantinya ada kopi. Jadi kalau tidak ada kopi bisa menggunakan teh. Di sini kita contohkan jika harga teh turun maka permintaan kopi akan turun. Kenapa? Karena orang akan lebih memilih untuk membeli teh ya daripada kopi. Nah, jadi pergeseran kurvanya adalah seperti ini. Awalnya adalah di sini keseimbangannya. Jadi keseimbangan itu adalah pertemuan antara kurva permintaan dan kurva penawaran. Jadi D awal di sini, S awal di sini, kemudian E awal di sini. Kemudian karena ada permintaan kopi turun, maka dari 5, awalnya 5 menjadi 3. Jadi kita tarik di kurva penawaran titiknya, nah di sini, titiknya di sini. Kemudian kita tarik kurvanya yang sejajar dengan kurva permintaan awal. Jadi D1-nya akan di sini dan E1-nya akan di sini. Dia akan bergeser ke kiri. Dan jika kebalikannya, jika harga tehnya naik, nah, jika harga teh naik, maka permintaan kopi akan naik karena orang lebih memilih kopi dengan harga murah. Nanti kurvanya akan bergeser ke kanan ya. Jadi misalnya permintaannya 5 menjadi 10. Jadi kurvanya akan bergeser ke kanan jika Hi-nya bertambah. Ya, seperti itu ya.
Jadi semua ini akan berlaku kebalikannya ya. Jadi kalau selera turun, Hi turun, kurva bergeser ke kiri. Penduduk turun, Hi turun, kurva bergeser ke kiri. Pendapatan naik, Hi naik, kurva bergeser ke kanan. Nah, sekarang juga berlaku pada barang substitusi juga. Jadi berlaku pada kebalikannya. Kemudian selanjutnya adalah barang komplementer atau pelengkap. Gula, pelengkap kopi. Jadi kalau harga gula naik, harga kopi juga naik. Kenapa? Karena kalau kopi diminum sendirian kan pahit. Nah, sehingga membutuhkan gula supaya lebih enak kan gitu. Jadi jika harga gula naik, maka harga kopi ikut naik sehingga Hi kopi akan turun. Kebalikannya, jika harga gula turun, harga kopi juga akan turun, maka Hi kopi akan naik. Nah, jadi seperti itu. Kita contohkan ya. Ini adalah contohnya ini, kemudian ini kita contohkan yang bergeser ke kanan ya, yang ini ya. Jadi seperti ini. Nah, keseimbangan awal di sini. Ini D, ini Hi. Kemudian karena ada Hi naik tadi ya, gula turun, harga kopi turun, Hi-nya naik jadi 10. Jadi keseimbangannya berubah di sini. Nah, ini D1, E1. Ini S ya, bukan Hi. Jadi dia akan bergeser ke kanan. Dan berlaku sebaliknya pada P gula naik dan Hi turun sehingga akan bergeser ke kiri ya. Kalau yang ini bergeser ke kanan, kalau yang ini akan bergeser ke kiri. Oke, selanjutnya adalah perkiraan harga di masa yang akan datang. Jika harga ini juga mengakibatkan pergeseran kurva ya. Pergeseran kurva. Jika harga di masa yang akan datang, jadi jika bulan depan dirasa akan naik harganya, maka permintaan sekarang akan naik, ya kan? Waduh, bulan depan harganya naik sehingga saya beli sekarang aja mumpung harganya lebih murah, gitu ya. Jika harga di masa yang akan datang turun, nah, maka permintaan sekarang akan turun ya. Nah, ini dia. Wah, bulan depan turun, ya udah beli bulan depan aja kan gitu. Kita contohkan yang bergeser ke kiri. Nah, ini ya. P, Hi. Awalnya keseimbangannya di sini. Ini D, ini S. Nah, karena ada pengurangan permintaan jadi 5. Sehingga kurvanya jadi di sini. Nah, inilah yang namanya bergeser ke kiri. Nah, dari D ke D1, dari E ke I1, keseimbangannya berubah. Nah, ini namanya pergeseran kurva. Jadi, faktor yang mempengaruhi permintaan itu ada 6 ya. Harga barang itu sendiri yang mengakibatkan pergerakan kurva. Kemudian yang nomor 2 sampai nomor 6 itu mengakibatkan pergeseran kurva ya. Ada selera, jumlah penduduk, pendapatan, barang substitusi dan barang komplementer, dan perkiraan harga di masa. Selanjutnya adalah faktor-faktor yang mempengaruhi penawaran, seperti halnya permintaan. Jadi jika berkurang maka bergeser ke kiri, jika bertambah maka bergeser ke kanan. Yang pertama sama harga barang itu sendiri ya. Harga barang itu sendiri itu mengakibatkan pergerakan kurva. Nah, pergerakan kurva yang tadi karena kita bicara penawaran, jika harga naik maka penawaran akan naik ya. Jika harga turun maka penawaran akan turun. Yang dinamakan pergerakan sama tadi, tetapi yang ini adalah penawaran, kalau yang tadi adalah permintaannya. Jadi seperti ini. Nah, jika harga 5, penawaran 5, jika harga 10, penawarannya juga naik menjadi 10. Nah, ini pergerakan perpindahan titik-titik di sepanjang kurva ini disebut dengan pergerakan kurva. Nah, bedakan tadi permintaan, sekarang penawaran kan kurvanya berbeda. Kemudian biaya. Biaya mengakibatkan pergeseran kurva. Nah, jika biaya naik, maka penawaran akan turun. Nah, karena untungnya nanti sedikit. Jika biaya turun, maka penawaran akan naik. Nah, yang naik ini berarti bergeser, yang turun maaf ya.
yang turun akan bergeser ke kiri, sedangkan yang naik ini akan bergeser ke kanan. Kita contohkan yang naik ya. Jadi ini ya. Nah, ini P, ini Hi, kemudian awalnya di sini ya. Ini S, ini D, kemudian ini 5 misalnya. Nah, awalnya 5 Hi-nya, sekarang Hi-nya menjadi 10. Jadi di sini misalnya. Nah, seperti ini ya. Nah, ini yang dinamakan bergeser ke kanan. Nah, ini ya, bergeser ke kanan ya. Jadi seperti itu, sama dengan kurva faktor yang mempengaruhi permintaan tadi. Sekarang jumlah perusahaan ini juga mengakibatkan pergeseran kurva. Jika perusahaan naik, nah perusahaannya banyak, otomatis penawaran juga naik ya. Jika perusahaan turun, maka penawaran juga akan turun. Nah, seperti ini ya. Nah, kalau naik berarti bergeser ke kanan. Kalau turun bergeser ke kiri. Nah, sekarang kita contohkan yang bergeser ke kiri. Tadi kan sudah ke kanan. Sekarang bergeser ke kiri. Nah, awalnya tadi misalnya di sini. Di D. Kalau sekarang bicara penawaran berarti yang tetap adalah D. Jadi D-nya tetap di sini, tidak ada pergeseran. Yang bergeser nanti adalah kurva S-nya. Kemudian awalnya di sini adalah 5. Ini ya, karena turun menjadi 3. Jadi yang bergeser adalah kurva penawaran. Jadi kita letakkan titiknya di kurva permintaan atau di kurva D. Jadi dia akan bergeser ke kiri. Nah, inilah yang dimaksud dengan bergeser ke kiri. Dari S ke S1, dari E ke E1. Nah, begini ya. Kemudian yang selanjutnya adalah teknologi. Teknologi itu juga mengakibatkan pergeseran kurva. Nah, jika teknologi naik, maka penawaran juga akan naik. Nah, kalau naik, maka bergeser ke kanan. Kemudian, jika teknologi turun, maka penawaran juga akan turun. Dia akan bergeser ke kiri. Nah, kita contohkan yang bergeser ke kanan lagi ya. Nah, jadi ini P, ini Hi. Awalnya di sini. Ini S, ini D. Karena bergeser ke kanan menjadi 10. Nah, maka kita letakkan di titik di kurva D dan bergeser ke kanan. Nah, inilah yang disebut dengan bergeser ke kanan dari S ke S1, dari E ke E1. Nah, sama ya kayak tadi. Kemudian yang kelima adalah barang substitusi dan barang komplementer. Sama, kalau substitusi itu pengganti, kalau komplementer adalah pelengkap. Kemudian kita contohkan lagi teh, penggantinya kopi. Jika harga teh naik, maka penawaran kopi akan turun. Jadi kopi turun. Nah, karena orang lebih banyak menjual teh daripada kopi, karena harga tehnya lebih banyak. Nah, kebalikannya, jika harga teh turun, maka penawaran kopi yang naik karena orang akan lebih menawarkan kopi karena harga kopi mahal. Jadi kalau saya tegaskan lagi, kalau kita bicara penawaran, maka konsepnya adalah produsen, di mana produsen suka harga mahal. Tapi kalau kita bicara permintaan, maka konsepnya adalah permintaan datangnya dari konsumen dan konsumen suka harga murah. Nah, kita contohkan yang bergeser ke kiri ya. Seperti tadi sama. Nah, awalnya ada di sini. Keseimbangannya dari S, kemudian dari 10 menjadi 5.
Nah, kita tarik di kurva D. Nah, ini dia akan bergeser ke kiri dari S ke S1, dari E ke E1. Begitu juga yang bergeser ke kanan sama. Jadi kalau bergeser ke kanan, arahnya ke kanan garis pergeserannya. Nah, sekarang barang pelengkap. Gula pelengkap kopi. Dia sifatnya mengikuti. Jika harga gula naik, maka harga kopi juga akan naik. Sehingga penawaran kopi naik. Nah, kebalikannya, jika harga gula turun, maka harga kopi ikut turun. Nah, kan mengikuti. Sehingga penawaran kopi akan turun. Nah, kita contohkan yang bergeser ke kanan sekarang. Sama ya kayak tadi. Nah, awalnya keseimbangannya di sini. Ini D, E, ini S, kemudian ini 5, ini 10. Nah, akan bergeser ke kanan dari S ke S1, dari E ke E1. Nah, seperti ini ya. Oke. Sama seperti yang tadi. Kemudian sekarang perkiraan harga di masa depan. Jika harga di masa depan diperkirakan naik, maka penawaran sekarang akan turun. Kenapa? Karena lebih baik saya menjual di masa depan aja mumpung harganya naik kan gitu. Jadi penawaran sekarang sedikit. Jika harga di masa depan turun, maka penawaran sekarang naik. Walah, bulan depan harganya akan turun, maka saya jual sekarang saja lebih banyak. Nah, jadi seperti itu. Sekarang kita contohkan yang pergeserannya ke kiri ya, yang ini ya. Sama seperti yang tadi. P, I. Jadi awalnya pergeserannya di sini. Keseimbangannya di sini ya. Ini D, ini S. Nah, misalnya di sini 10. Yang bergeser ke kiri yang ini ya. Maaf, jadi contohnya yang bergeser ke kiri. Nah, turun ya. Ini berarti ke kanan, ke kiri. Yang ini bergeser ke kanan. Nah, kita contohkan yang bergeser ke kiri. Awalnya 10 menjadi 5. Sama contohnya ya kan dengan yang sebelum-sebelumnya ya. Jadi titiknya berada di sini. Jadi S ke S1, jadi dari E ke E1. Dia bergeser ke kiri. Nah, jadi itu ya. Jadi faktor-faktor yang mempengaruhi penawaran juga ada 6. Harga barang itu sendiri mengakibatkan pergerakan kurva. Sedangkan yang nomor 2 sampai 6 mengakibatkan pergeseran kurva ya. Jadi seperti itu. Nah, ini juga pergeseran kurva. Nah, kemudian yang ini juga pergeseran kurva. Nah, kemudian gini ya. Jika biaya naik, Q-nya turun, bergeser ke kiri. Jika biaya turun, Q-nya naik, bergeser ke kanan. Kemudian jika perusahaan naik, Q-nya naik, bergeser ke kanan. Jika perusahaan turun, Q turun, bergeser ke kiri. Begitu juga teknologi ya. Jadi teknologi naik, Q-nya naik ke kanan. Teknologi turun, Q-nya turun, bergeser ke kiri. Nah, sama juga dengan barang substitusi dan barang komplementer, serta perkiraan harga di masa depan juga. Untuk pergeseran kurva caranya sama ya. Jadi jika ke kanan maka bergesernya ke kanan, jika ke kiri maka bergesernya ke kiri. Nah, itu tadi adalah faktor-faktor yang mempengaruhi permintaan dan penawaran. Silahkan dicermati dan dipelajari lagi ya. Semoga bermanfaat, semoga sukses. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.